Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim, kita selalu meyakini susunan kata-kata la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, penguasa yang mengatur seluruh alam semesta dan menciptakan serta menghidupkan dan mematikan, menggantikan siang dan malam, menurunkan hujan dari langit, dan apapun yang dijangkau oleh mata manusia atau tidak dijangkau, kecuali Dia penciptanya, yang mengaturnya, yang menghidupkan dan mematikan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menjadikan dua susunan kata ini, Alhamdulillah, sebagai kalimat syukur, berterima kasih kepadanya. Dan Allah kekalkan dalam surah Ibrahim, dalam firman-Nya dan janji yang benar, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan ilmunya sebaik-baik suri tauladan. Siapapun yang ingin sukses dalam semua lini kehidupannya, ingin menjadi orang tua, anak, sahabat, pemimpin, pejuang, dai, pebisnis, politikus yang sukses, maka beliau adalah manusia terbaik yang pantas dijadikan sebagai suri tauladan. Dan mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas dengan 10 rahmat Allah. Andai saja dibalik dengan mengucapkan 10 kali salam hormat diberikan satu rahmat Allah sudah cukup. Karena rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan dan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup kita. Apalagi dengan sekali salam hormat diberikan 10 rahmat Allah. Oleh karena itu setelah memuji dan memuja Allah, Alhamdulillah, jadilah orang yang selalu juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita mulai melanjutkan bedah buku kita, teman-teman sekalian, kita berintrospeksi diri, bermuhasabah sejenak. Waktu terus berlalu, saudaraku seiman. Waktu terus berlalu. Dan waktu ini punya ajal, punya batas waktu. Kita akan nanti berhenti di satu titik, baik kita sehat, sakit, tua, atau masih muda, kaya ataupun miskin, suka atau tidak suka. Ajal kalau sudah datang, maka berhentilah semua peluang kita melakukan kebaikan-kebaikan. Tertutuplah semua pintu-pintu kita mengakui kesalahan dan taubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mumpung detik ini, di waktu ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita umur. Hari ini adalah hari emas kita semua. Jangan disia-siakan. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur kepada kita, masih ada kesempatan lisan ini untuk istighfar dan berzikir kepadanya. Anggota tubuh ini melakukan gerakan-gerakan ibadah, serta juga tentunya memperbanyak syukur kepadanya, maka itu sebuah nikmat yang tidak terhingga. Berapa banyak orang yang masih hidup pun semasa dengan kita, mungkin sewaktu dengan kita sekarang, tapi mereka lalai. Mungkin tadi mereka tidak sholat duhur, minimal tidak sholat di awal waktu misalnya. Dan itu akan disesali nanti pada hari kiamat. Karena waktu itu tidak bisa berulang. Kalau ada orang sholat telat misalnya, tidak bisa disalahkan. Mungkin dia punya uzur. Tetapi untuk mengejar kedudukan dan pahala orang yang sholat di awal waktu tidak akan mungkin sama. Dan tidak bisa kita minta walaupun kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah tolong kembalikan dulu ke tadi waktu belum iqamah agar saya bisa ikut sholat bertakbiratul ihram pertama bersama imam. Sudah nggak bisa. Orang yang sampai datang imam waladdallin saja itu tidak akan mungkin sama pahalanya dengan orang yang pertama takbiratul ihram. Akan beda sekali pahalanya dan tidak bisa diperbaiki. Setiap ibadah itu tidak bisa diperbaiki. Kalau sudah berlalu maka luputlah dari seseorang. Oleh karena itu teman-teman sekalian, selamatkan diri kalian, selamatkan diri kita semuanya. Mumpung ada kesempatan maksimal dalam melaksanakan tugas utama kita diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di masa lalu penuh dengan amal soleh, maka sekarang tambah amal soleh itu supaya meninggikan derajat kita di surga. Kalau masa lalu masih ada dosa-dosa dan pelanggaran, segera beristighfar. Mungkin ini hari terakhir kita, mungkin ini majelis terakhir kita. Allahu a'lam. Kita tidak pernah tahu
kapan ajal itu datang. Para nabi-nabi pun, manusia yang paling mulia pun datang ajalnya. Dan di saat meninggal mereka tidak bisa buat apa-apa lagi. Jangan terus lalai melalui media, dari tontonan, dari hal yang didengar, dari lingkungan, yang terus membuat kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya kita mengikuti langkah itu. Yakinlah teman-teman, nanti di hari kiamat akan ada 3 penyesalan. Penyesalan yang paling luar biasa bagi orang kafir, orang munafik dan orang musyrik. Karena mereka akan kekal dalam siksaan api neraka selamanya. Dan penyesalan yang kedua adalah orang yang melakukan dosa-dosa dan dosa itu lebih banyak daripada amal solehnya walaupun dia orang beriman. Dikenal dengan istilah dalam agama kita usatul mu'minin. Mereka masuk ke neraka dulu, setelah bersih dosanya baru masuk ke dalam surga. Tapi ini juga penyiksaan yang luar biasa karena kita tidak pernah tahu berapa lama disiksa di neraka. Dan golongan ketiga, orang-orang beriman yang masuk ke dalam surga tetapi mereka sebenarnya punya peluang untuk mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di surga. Hanya saja dia lalai. Nggak mau sholat sunnah, tidak mau zikir pagi petang, nggak mau baca Quran, sunnah-sunnah, bagi dia itu sunnah, ya udahlah kan sunnah nggak usah dikerjakan. Ini nanti akan terjadi penyesalan juga di hari kiamat. Kenapa dulu dia tidak melakukannya? Andai saja waktu bisa kembali, saya akan puasa Senin Kamis, saya akan sholat malam, saya akan sholat duha, saya akan begini dan begitu. Tapi tidak ada gunanya semua itu, tidak ada manfaatnya. Mumpung sampai ke kuping kita semua pada siang ini, saya pun tidak pernah menyusun kata-kata ini, tiba-tiba saya terlintas untuk saya ucapkan, terutama buat diri saya dulu baru teman-teman sekalian, bagaimana kita mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi pada orang-orang sebelum kita, mereka telah meninggal dan mereka tidak bisa lagi memperbaiki dan kembali ke dunia. Andai detik ini ada orang yang dari kuburan dihidupkan dan diberikan peluang untuk hidup 5 menit saja, tidak usah lama-lama. Lalu akan diberikan pilihan, kira-kira menurut kita apa yang akan dia lakukan? Apakah dia masih mengejar makanan favoritnya? Dia masih memikirkan untuk biologis dengan pasangannya, dia masih berpikir untuk transaksi jual beli, atau apa sajalah yang selama ini kita jadikan skala prioritas gitu, daripada ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja tidak. Dia akan berusaha mengerjakan 5 menit itu hal yang paling bisa menyelamatkan dia di akhirat. Mungkin dengan sujud sekali, sambil bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin menyedekahkan semua harta yang dia miliki, mungkin dia akan minta maaf dari orang yang pernah dia sakitin, dan seterusnya. Kalau gitu jangan tunggu ajal datang. Karena kalau kita meninggal itu yang terjadi. Kita akan menyesal kalau kita masih punya kewajiban-kewajiban atau tugas walaupun sunnah dari Allah subhanahu wa ta'ala atau masih ada sangkutan dengan hak-hak manusia, kita akan menyesali nanti teman-teman sekalian. Oleh karena itu muhasabalah. Kami tentunya para da'i tidak bisa mengetuk rumah Bapak Ibu sekalian setiap saat, ayo sadarlah, ikutlah dan segala macam. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita peluang untuk duduk di majelis ilmu seperti ini. Setelah itu kita bubar berpisah. Beruntunglah orang yang mengambil peringatan-peringatan lalu dia jadikan sebagai pegangan hidupnya. Dan rugilah orang yang hanya menjadikannya sebagai angin lalu saja. Oh ceramahnya bagus ya, oh tadi dalilnya begini, selesai. Habis itu tidak pernah diamalkan. Maka dia rugi sendiri. Karena tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menurunkan tangan dari langit tanda kutip untuk memberhentikan kita dari dosa kita. Atau memaksa kita untuk ibadah. Karena jelas dalam konsep agama la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Dalam ayat lain, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa mau beriman silahkan. Memperbanyak amal soleh, mengejar derajat tinggi di surga silahkan. Dan siapa yang mau kufur silahkan. Tapi semua nanti akan ada konsekuensi dari hukuman tersebut. Oleh karena itu teman-teman sekalian sadarilah. Ya, setiap ada peringatan yang sampai kepada kita, para salafus soleh kalau mendengarkan sebuah ayat saja, ayat itu menyentuh bagi mereka, dipegangi sampai mereka meninggal dunia. Ada di antara mereka sholat malam dengan baca satu ayat dari malam sampai subuh. Diulang-ulangi ayat tersebut. Karena mereka tersentuh dan tidak mau luput dari dia, diulangi lagi besok, diulangi sampai mereka meninggal. Ada di antara mereka tersentuh dengan sebuah nasihat hadis Nabi SAW, mereka pegangi nasihat tersebut, mereka terus ulang-ulangin supaya jadi pegangan hidupnya. Dan mereka selalu menutup celah dan pintu syaitan yang membuat mereka jauh dari keimanan. Sehingga hanya mereka selamat. Dan itu beruntunglah orang-orang seperti ini. Dan alhamdulillah siang ini sampai kepada kita peringatan ini, maka hati-hati teman-teman sekalian. Tema kita dalam buku ini 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Neraka ini teman-teman tempat yang dijanjikan dan diancamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala demi Allah benar. Dan satu penyesalan yang tidak bisa lagi luput dari seseorang pada saat kakinya masuk dalam api neraka. Itu luar biasa. Saya sudah membahas 33 bab pasal tentang masalah neraka ini. Sudah pernah kita bedah termasuk di masjid kita ini. Dulu pernah kami singgung bahas masalah itu. Dan juga kemarin waktu semasa haji,
Sepanjang haji kami membahas, hampir tiap ada kesempatan saya bahas dan selalu kita live-kan untuk mengingatkan kembali seperti apa sih ancaman Allah di neraka itu. Satu tempat yang penuh dengan penyesalan, 24 jam penyiksaan, tidak ada toleransi, tidak ada negosiasi. Semuanya penyiksaan dan tidak bisa negosiasi sama sekali sama malaikatnya. Kalau di penjara dunia kita masih bisa negosiasi, bahkan masih ada waktu istirahat, ada waktu makan, ada waktu ke WC. Di sana tidak ada. Darah, nanah, luka tidak dipedulikan. Semuanya bahkan dikembalikan menjadi makanannya ahli neraka dan minuman mereka. Ini penyiksaan yang luar biasa. Dan Nabi SAW ingatkan, ingatlah surga lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal kalian sendiri, dan neraka lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal kalian sendiri. Maksudnya apa? Patuh, azan, sholat, puasa pada saat ada peluangnya dan ada perintahnya, zikir, berdoa, membaca Al-Quran dan seterusnya, silaturahim keluarga, bakti sama orang tua, bantu orang susah, jenguk orang sakit, kita lakukan sampai ajal datang masuk surga. Kalau dia durhaka, berzina, berbohong, menipu, riba dan segala macam, meninggal masuk neraka. Konsepnya jelas kok. Makanya ada seorang ulama pernah mendatangi seorang khalifah di masa kerajaan Umayyah. Lalu khalifah bertanya kepada beliau, mengatakan, kira-kira menurut anda ini saya nanti masuk surga atau masuk neraka? Maka jawabannya sangat bijak. Beliau mengatakan, wahai Amir Mu'minin, wahai pemimpin orang-orang beriman, maksudnya waktu itu gelar raja dipanggil begitu. Pertemukan diri anda dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Sederhana. Orang yang bakti, orang yang patuh kepada Allah pasti masuk surga. Orang yang durhaka, durjana pasti masuk neraka. Sederhana. Nilai diri anda sendiri. Selama ini anda sudah patuh atau tidak? Jelas kok konsepnya, kemana ujungnya. Bakti akan masuk surga, ya durhaka akan ke neraka. Dan hanya kita yang bisa menentukan jalan tersebut teman-teman sekalian. Dan penentuannya hanya sekarang di dunia. Kalau sudah meninggal selesai, nggak bisa lagi. Maka buku ini sangat menarik sebenarnya untuk dibahas. Karena penulis coba mengambil angka 80 sesuai dengan ijtihad. Walaupun sebenarnya ini tidak menjadi tolok ukur apakah cuma 80 langkah saja untuk selamat dari neraka. Mungkin lebih daripada itu. Tapi angka ini menarik buat kita. Karena kita akan bahas poin demi poin dan ternyata memang betul dikuatkan dengan dalil-dalil. Di antaranya teman-teman sekalian adalah poin ke-26 yang akan kita bahas pada kesempatan ini, berbakti kepada kedua orang tua dan silaturahim. Mungkin ini sudah tidak asing, sering dibahas oleh para ustadz kita, para kiai kita gitu kan. Tetapi yang kita sayangkan masih saja banyak orang yang mengalaikan masalah ini. Ya. Apa sebenarnya silaturahim itu? Apa sebenarnya bakti kepada kedua orang tua? Itu yang perlu kita jelaskan dulu secara definisi, supaya jelas arahnya kemana bahasannya. Jadi kita nanti ke depannya sudah tidak lagi ada keraguan, oh ternyata saya sudah berbakti, oh ternyata saya sudah silaturahim. Misal, saya tidak akan mulai dengan bakti kepada orang tuanya, tapi saya akan mulai dengan silaturahimnya. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah definisi silaturahim, diantaranya Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan ar-rahim secara umum adalah dimaksudkan untuk kerabat dekat. Antar mereka terdapat garis nasab atau keturunan, baik berhak mewarisi atau tidak, dan sebagai mahram atau tidak. Di sini, dari sini saya ingin jelaskan teman-teman sekalian, karena sering kita membahasakan ya, kita silaturahim yuk satu sama yang lain. Tapi sebenarnya mereka tidak punya hubungan kerabat. Berarti penempatan istilah ini benar atau salah? Nah, karena dibatasi oleh para ulama, rahim itu yang punya kekerabatan. Dan kita jelaskan teman-teman sekalian, ada rahim, kekerabatan yang punya hukum mahram. Enggak boleh kita menikah dengan mereka. Dan ada rahim, ya, tidak punya hukum mahram, tapi semuanya punya hukum rahim atau kekerabatan. Kalau yang punya hukum rahim dan mahram, mereka punya hak kekerabatan dan juga tidak boleh menikah dengan kita, adalah jalur semua langsung ke atas. Ayah, ibu, kakek, nenek. Semua jalur ke bawah. Anak, cucu. Kemudian semua jalur ke samping, jalur orang tua kita, ke samping jalur kita, ke samping anak-anak kita, semuanya sama. Jalur samping orang tua kita seperti tante, paman, ya. Jalur kakek nenek kita, saudari dan saudaranya,
kemudian jalur samping kita saudara dan saudara kita, jalur samping ya anak-anak mereka, ponakan ya. Kemudian jalur anak-anak kita, pasangan hidup mereka, anak mantu, ya ini semuanya ya orang-orang yang punya hubungan hak rahim dan juga mahram. Ya. Maka ini teman-teman sekalian perlu digarisbawahi dulu supaya kita fahami. Ya. Kemudian ada orang yang punya rahim tapi bukan mahram. Boleh kita menikah dengan mereka. Seperti contoh pasangan paman, pasangan tante. Di Indonesia biasanya orang tetap panggil istri pamannya sebagai tante. Padahal itu istilah boleh saja dipanggil ya. Tetapi itu bukan mahram. Jadi tidak boleh ya, ponakan si suami ini laki-laki salaman dengan istri pamannya. Karena itu bukan mahramnya. Beda istri ayahnya. Kalau istri ayah itu walaupun lebih muda dari dia tetap menjadi mahram abadi dia. Masih hidup sama ayahnya atau sudah cerai tetap saja mahram dia. Sudah kita jelaskan tadi di rahim dan mahram. Tetapi kalau istri paman atau suami tante, untuk ponakan si perempuan yang posisinya sebagai tante ini, dia punya ponakan perempuan, itu tidak boleh salaman dengan suami dia, suami si tante ini. Karena bukan mahram. Kapan cerai sama paman, kapan cerai sama tante, boleh nikah sama ponakan pasangan. Kan gitu. Maka ini perlu digarisbawahi. Begitu juga dengan ipar. Waktu Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang sahih, sesungguhnya ya, kalau dua orang bersama laki-laki dan perempuan, maka yang ketiganya syaitan. Ini kalau bukan mahram. Ya. Walaupun dia punya hubungan rahim tapi bukan mahram. Ya. Atau orang lain, laki-laki dan perempuan berduaan, tidak ada orang lain, bukan di keramaian, berdua-duaan saja, maka yang ketiganya syaitan. Artinya syaitan akan menggoda dia. Lalu kata seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan hamu? Hamu itu ipar. Kata Nabi SAW, alhamul maut. Justru ipar itu kematian. Berapa banyak orang tidak faham masalah ini. Sehingga dia suruh adiknya, seorang laki-laki suruh adiknya laki-laki ngantar istri dia. Sehingga si istri ditemani oleh adik iparnya. Jalan berduaan di mobil, jalan berduaan di motor. Ini kata Nabi SAW, ipar adalah kematian. Tidak boleh terjadi hal ini. Walaupun mereka punya hak kekerabatan. Kenapa? Ulama mengatakan di antara hikmahnya, kalau terjadi perselingkuhan antara ipar sama iparnya, misal seorang laki-laki punya kakak laki-laki atau adik laki-laki, dia biarkan selalu berinteraksi berdua dengan istri dia. Lalu terjadi perselingkuhan. Bagaimana perasaan si suami sekarang? Dia serba salah. Ini adiknya sama kakaknya dan ini istrinya. Bagaimana kalau hamil? Ini posisi si bayi ini siapa dia? Anaknya pemilik ranjang, tentu begitu hukum syar'inya, tapi juga spermanya pamannya. Ya. Ini jadi masalah ini. Makanya dikatakan alhamul maut, ipar itu kematian. Begitu juga sebaliknya. Ya, berapa banyak seorang istri selalu membiarkan saja ya, adiknya perempuan atau kakaknya perempuan interaksi sama suami dia. Bahkan berdua-duaan, jalan dan segala macam, safar. Ini semua pelanggaran agama. Ya, gitu. Jadi kita harus paham masalah ini ya. Jadi ada batasan-batasan syar'i. Itu masalah rahim. Ada juga orang menjadi rahim teman-teman sekalian, bahkan sekaligus menjadi mahram, itu bukan karena jalur nasab, yaitu karena persusuhan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, terharamkan dari susuan sebagaimana terharamkan dari rahim. Nah ini disebabkan karena susuan. Oleh karena itu ibu-ibu hati-hati. Kalau yang mau donor ASI, hati-hati. Jangan donor ASI sembarangan gitu ya. Donor ASI boleh, itu bagus, amal soleh. Misalnya ASI-nya banyak sekali, disumbangkan ke sebuah klinik, ke sebuah lab, sebuah apalah lembaga mungkin yang menyimpan ASI lalu diberikan. Tapi di sini harus ada data lengkap, siapa nama ibu, ya. Dan bayi susu itu dikasih ke bayi siapa? Karena hukum syar'inya kalau sampai 5 kali minum kenyang, itu menjadi mahramnya si ibu itu. Kalau orang tidak paham ini misalnya, ada klinik, ya, yang mengumpulkan ASI, kemudian dia membagi ASI tersebut kepada 10 orang bayi, laki-laki. Semuanya minum dari satu ibu. Hari ini dikasih kenyang, besok dikasih kenyang. 5 kali jadi mahram semua itu 10. Kan ini jadi masalah ini kalau tidak difahami hukumnya. Di masa Nabi SAW pernah terjadi, ada orang menikah, untung baru menikah, baru selesai akad nikah, Nabi SAW hadir. Lalu pas selesai akad nikah,
Ada seorang ibu datang mengatakan, ya Rasulullah, ini dua orang yang baru saja Anda nikahkan, ini dua-duanya pernah saya susuin. Langsung Nabi SAW batalkan pernikahannya. Nabi SAW mengatakan, bagaimana kalian bisa melanjutkan hubungan pernikahan ini sementara sudah ada yang mengaku adalah ibu susuan kalian. Ini bahaya sekali. Ya, ini contoh, jadi harus bisa difahami. Jadi mereka punya hak rahim dan mahram, tapi disebabkan karena susuan. Ya. Jadi kalau mau nyusuin orang, anak kecil boleh, anak tetangga atau siapa saja, tapi pastikan kalau sampai dia 5 kali kenyang itu berarti sudah menjadi anak susuan. Yang berarti mahramnya ibu, kalau itu anak laki-laki, dan mahramnya anak-anak ibu. Anak-anak ibu misalnya ada anak perempuan, ya, maka jadi mahramnya dia. Tapi tidak berlaku sebaliknya ya. Jadi misalnya seorang ibu nyusuin anak tetangga laki-laki. Kebetulan anak tetangga ini punya 3 orang saudara laki-laki yang lain. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Anak pertama disusui oleh ibu yang tadi. Dan ibu ini kebetulan punya 3 anak perempuan juga misalnya. Maka yang menjadi mahram buat ibu itu sama anaknya hanya anak yang disusui saja. Saudaranya anak yang disusui tidak jadi mahram. Jadi ketiga saudara laki-lakinya tadi, anak laki-laki disusui ini tidak jadi mahramnya ibu itu dan tidak jadi mahramnya anak-anak ibu tersebut. Yang terjadi hanya pada anak yang disusui saja. Ini kan hukum syari yang harus difahami. Supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran agama dalam masalah ini. Nah ini namanya rahim. Ada juga tentunya rahim terjadi karena pernikahan. Kalau tidak ada pernikahan tidak terjadi rahim. Seperti kasus mertua dan anak mantu. Ya. Kalau suami istri itu mahram sementara. Selama mereka status suami istri. Tapi kalau sudah terjadi perceraian dan lewat masa iddah, 3 kali masa suci si perempuan atau mantan istri yang diceraikan, maka sudah bukan mahram lagi. Tetapi mertua sama anak mantu, tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada namanya mantan anak mantu. Sekali kita menikah sama seorang, saya laki-laki sini menikah sama seorang perempuan, maka ibu perempuan itu, selama dia sudah menggauli istrinya walaupun cuma sekali, maka ibu perempuan yang jadi istrinya sekarang menjadi mahram abadi buat dia. Apakah dia masih bersama dengan istrinya atau sudah menceraikan atau istrinya sudah meninggal. Maka dia seperti berhadapan sama ibunya sendiri, mertuanya itu. Boleh ketemu walaupun tidak hijab, boleh salaman, itu hukum syariahnya begitu. Begitu juga sih anak perempuan yang menikah misalnya dengan seorang laki-laki, selama dia sudah digauli walaupun cuma sekali, berarti ayah suaminya itu akan jadi mahram abadi. Ya, bapak mertuanya, ya, walaupun dia masih status istri atau sudah cerai atau suaminya sudah meninggal. Nah ini juga ada hukum syar'inya. Sama yang perlu diperhatikan ya, mantan pasangan ayah itu juga mahram abadi. Kalau misalnya ada seorang laki-laki duda, dia bercerai sama istrinya atau meninggal istrinya. Dia misalnya punya anak laki-laki umurnya 30 tahun. Si duda ini umurnya 50 tahun. Dia punya anak 25 tahun. Sudah bujang. Kemudian dia menikah lagi, istrinya yang kedua. Baik karena istri pertama cerai atau meninggal misalnya. Dia menikah lagi dengan perempuan umur misalnya 25 tahun. Istrinya yang sekarang lebih muda daripada anak dia. Anaknya umur 30 tahun. Si duda ini punya anak laki-laki umur 30 tahun. Dia nikah sama perempuan sekarang. Si duda ini nikah sama perempuan umur 25 tahun. Tetap saja walaupun si istri ayah ini lebih muda daripada anak si duda, tetap saja itu mahram abadinya. Dan hati-hati sekali kalau terjadi naudzubillah pintu perzinahan di dalam lingkup mahram ini, maka itu adalah bab zina yang paling berat. Bab zina yang paling berat. Hukum syar'inya, kalau orang berzina, ini secara umum dulu. Hukum syar'inya kalau orang berzina belum menikah, masih bujang sama gadis, hukumnya dicambuk 100 kali. Sebagian ulama tambahkan dengan diasingkan setahun. Kalau sudah menikah atau status janda dan duda berzina, maka hukumnya kalau ketahuan kepergok maka dirajam. Tapi khusus zina yang terjadi antara mahram, saudara sama saudarinya, paman sama ponakannya, tante sama ponakan, ibu dan ayah sama anaknya, ya. Ini terjadi, maka hukumnya langsung dirajam. Enggak pakai lagi cambuk. Ya. Walaupun misalnya si ponakan atau si anak ini masih bujang ataupun gadis. Ini karena beratnya ya merusak hubungan rahim tersebut dengan perzinahan. Maka ini penting sekali untuk digarisbawahi tentunya. Ya.
Ini pendapat Ibnu Hajar rahimahullah tentang masalah definisi rahim itu sendiri. Sehingga kita perlu fahami. Tidak ada salahnya teman-teman sekalian kalau kita menggunakan istilah kita menjalin ukhuwah. Nah, kan gitu. Kan lebih tepat ya. Kita sedang melakukan pertemuan untuk menjalin ukhuwah Islamiyah kalau tidak ada hubungan kerabat. Supaya kita bisa membedakan mana yang rahim, mana yang bukan rahim. Kan gitu. Nah ini poin yang perlu kita garis bawahi dalam masalah rahim. Dan puncak yang terbaik dalam silaturahim, melanjutkan hubungan kekerabatan adalah dengan kedua orang tua. Makanya di sini penulis menggabungkan antara bakti dengan orang tua dan silaturahim. Salah satu relevansinya adalah karena silaturahim yang paling puncak, yang paling baik adalah pada kedua orang tua. Ini tidak boleh didahulukan orang lain dari kedua orang tua kita. Jadi kalau kita bakti sama orang tua, maka kita akan mendapatkan dua pahala. Pahala baktinya dan pahala rahimnya. Dua itu. Ya, sekaligus kita bisa mendapatkan. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari tentang masalah keutamaan orang silaturahim. Hadis yang masyhur, man sarrahu an yubsata fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang suka dan senang ingin dilapangkan rezekinya, artinya luas sekali, ya, tidak ada hentinya, dan juga diakhirkan ajalnya, maksudnya kata para ulama di antara Ibnu Taimiyah dipanjangkan keberkahan umurnya. Karena penentuan umur kalau sudah dicatatkan Lauhil Mahfuz 70 tahun dia tidak akan bertambah. Ibnu Taimiyah mengatakan dimaksud dipanjangkan umurnya, dipanjangkan keberkahan umurnya. Jadi kalau ada si A sama si B, si A ini suka silaturahim dan si B tidak suka silaturahim. Maka kita temukan si A di umur 70 tahun dan si B umur 70 tahun, kita temukan si A banyak sekali amal soleh yang sudah dikerjakan. Bangun masjid, rumah anak yatim, banyak kegiatan sudah dikerjakan, keberkahan Allah kasih dalam amal solehnya. Itu dimaksudkan di sini. Maka hendaklah ia menjalin dan menyambung tali silaturahim. Kemudian juga dalam riwayat yang lain mirip dengan itu, man ahabban yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasir rahima. Barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan diakhirkan umurnya, maka hendaklah dia senantiasa dan selalu menyambung silaturahim tersebut. Dan ulama mengatakan tentang makna dua hadis ini, menyambung silaturahim artinya dia yang berupaya dan berusaha menyambungnya walaupun dia diputus. Ada misalnya kerabat kita nggak mau kita jenguk dia, nggak mau kita datangin rumahnya, membenci kita tanpa sebab, bukan alasan untuk kita tidak silaturahim dengan dia. Walaupun memang ada batasan-batasan silaturahimnya. Misalnya, dia mengatakan jangan datang ke rumah saya ya, kita nggak usah datang ke rumahnya, nggak masalah. Tapi bukan berarti kita tidak jawab salamnya, kita tidak jenguk pada saat dia sakit, kita tidak bantu pada saat dia butuh. Tetap kitanya tidak memutus silaturahim. Makanya ada seorang sahabat dalam riwayat yang sahih mengatakan, ya Rasulullah, saya punya kerabat. Kerabat ini unik, dia bilang. Saya kalau menyambung silaturahim dengan mereka, mereka mutus. Bahkan mereka coba menyakiti saya. Tapi saya tetap menyambung hubungan. Saya tetap baik-baik saja sama mereka. Kata Nabi SAW, kalau benar apa yang kau katakan itu, maka sesungguhnya kau telah meletakkan bara api di telapak tangan mereka. Mereka disiksa nanti. Gitu kan? Lagian teman-teman sekalian, apa alasannya kita tidak mau lanjut silaturahim? Apakah karena kerabat kita itu lebih rendah, tanda kutip di sini ya, secara ekonomi misalnya, ya, atau secara pendidikan? Apakah seperti itu maksudnya? Termasuk orang tua kita, berapa banyak kan kisah anak-anak durhaka begitu? Karena orang tuanya dari kampung, nggak ada pendidikannya, dia sudah di Jakarta, sudah punya jabatan, titelnya sudah sangat tinggi, ya. Kemudian dia tidak mau akui orang tuanya, dia menganggap remeh, membentak-bentak orang tuanya hanya karena merasa bahwasanya dia punya kelebihan. Itu sama sekali tidak masuk dalam perintah agama, bahkan ini melanggar. Ya, bahkan kita akan jelaskan nanti insya Allah itu masuk dalam masalah uquq atau durhaka pada kedua orang tua. Dan dalam silaturahim ini disebutkan dalam hadis Imam Ahmad di mana Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang pentingnya menjaga nasab. Kata Nabi SAW, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum.
Fa inna silatul rahmi mahabbatan fil ahl, musyarratan fil mal, munsa'atun atau musyarratun, ya, musyarratun fil mal dan munsa'atu fil umur. Belajarlah tentang nasab-nasab kalian sehingga kalian bisa menyambung silaturahim. Karena sesungguhnya silaturahim adalah sebab adanya kecintaan terhadap kerabat atau keluarga dan juga sebab banyaknya harta dan bertambahnya usia. Sekarang di sini saya mau Bapak Ibu jujur jawab sendiri dirinya, nggak usah jawab ke saya. Kira-kira Bapak Ibu masih kenal nggak siapa nama kakeknya kakek Anda? Nggak usah kakeknya, ayahnya kakek. Ada orang bahkan ditanya siapa nama kakeknya nggak tahu. Atau siapa saudara-saudara kakeknya dia nggak tahu. Baik, mungkin Anda duduk di majelis begini sebelah Anda sepupu Anda itu. Dia lebih berhak Anda berikan air minum atau snack Anda daripada orang lain. Dia lebih berhak untuk Anda sapa, untuk Anda jenguk kalau sakit daripada orang lain, lebih besar pahalanya. Pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, saya punya, kata sahabat itu dalam hadis Muslim, saya punya 1 kantong dirham, saya mau sedekah ya Rasulullah. Target saya 2 orang. Yang satu punya hubungan rahim, yang satu tidak punya hubungan rahim. Yang mana saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau berikan kepada yang punya hubungan rahim, dengan kau akan dapat 2 pahala. Pahala silaturahim dan pahala sedekahnya. Coba. Jadi pahala rahimnya sendiri. Berapa banyak orang yang tidak tahu masalah ini? Ya. Saya pernah bertemu dengan salah satu sahabat saya, hafidhahullah, di Jakarta. Waktu saya masih tinggal di Makassar beberapa tahun yang lalu. Allah takdirkan kami ada jalur turunan Arab, beliau turunan Cina. Kemudian kami sudah lama bersahabat. Tapi setelah sekian lama bertemu, duduk, kemudian kami ngobrol tentang masalah kakek-kakek kami. Disebutkanlah nama kakek dia mengatakan saya juga punya kakek turunan Arab bernama si Fulan. Setahu saya itu nama kakek saya. Kemudian saya katakan si Fulan dan Fulan, dia bilang iya. Ternyata kakek kami ini pernah menikah juga sama orang turunan Cina dan lahirlah turunannya beliau ini. Itu sudah lama kami bersahabat, tapi tidak tahu kalau kami punya hubungan kekerabatan. Makanya Nabi SAW mengatakan telusuri, belajar nasab kalian. Minimal mulai sekarang lah, kalau orang tua kita lakukan mulai sekarang, antum-antum ini yang hadir, mulai sekarang. Mumpung orang tua masih hidup, catat. Ibu namanya, ibunya ibu siapa? Si Fulan, tulis. Kalau neneknya ibu masih ingat gak? Oh namanya si Fulan, oke catat. Tinggal di mana? Oh di Sumatera, di kota ini misalnya. Ada saudara-saudaranya gak? Ada. Saya duduk sama ayah saya begitu. Waktu sebelum beliau meninggal dulu, rahimahullah, saya tanya, ini nama abah ini siapa? Si Fulan, nama ayahnya, nama kakeknya. Tinggal di mana di sini? Sampai mentok, beliau sudah tidak ingat lagi, baru saya tidak tulis. Tapi kalau masih saya ingat, masih beliau ingat, saya catat semuanya. Jadi saya tahu, oh ternyata dari jalur ini ada di kota Manado, ada di kota Makassar, ada di Surabaya, ada di mana-mana. Kerabat ada, gitu kan? Kerabat ada. Saya sampai subhanallah berangkat ke Amerika, ketemu ada sepupu saya di sana. Bukan orang bule, gitu. Orang kita cuma sudah warga negara sana, tapi jalur ibunya ternyata itu masih punya hubungan kerabat dengan kami dan seterusnya lah, gitu ya. Maka minimal duduk, ini sunnah Nabi SAW, duduk tulis itu. Yang terdekat lah, nenek sama kakek kita. Siapa nama mereka, siapa saudara-saudaranya dan saudarinya, tulis semuanya. Anak-anaknya siapa saja, menikah sama siapa, dibuat jalur. Tulis, dan itu diwariskan kepada anak-anak kita. Itu yang kata Nabi SAW, belajarlah tentang nasab-nasab kalian. Karena itu akan memudahkan kalian untuk silaturahim. Lebih banyak pahalanya, jenguk orang yang punya rahim dengan orang yang tidak punya rahim, lebih besar pahalanya orang yang punya rahim. Karena dapat pahala jenguk orang sakit dan pahala rahimnya. Membantu, ya, ngobrol, memberikan perhatian apa saja itu lebih besar. Andai saja teman-teman semua orang muslim memahami masalah ini, maka saya yakin tidak ada orang yang susah di muka bumi ini di antara kaum muslimin, karena mereka tahu oh ini kerabat saya lebih besar pahala. Orang mengejar semua kerabatnya masing-masing, itu berapa banyak ya kebaikan-kebaikan yang terjadi karena ini. Makanya Nabi SAW mengatakan itu akan lebih mudah kalian menyambung hubungan rahim, artinya pahala lebih besar. Dan juga lebih memperbanyak harta. Allah janjikan memperbanyak harta di situ. Dan juga Allah akan memberkahi umur. Allah akan memberkahi umur. Dalam riwayat lain juga riwayat Imam Ahmad. Dan juga riwayat Al-Bazzar. Dan ini disebutkan oleh Tabarani juga. Dan semua mensahihkan hadits ini.
Kata Nabi SAW, "Man sarra an yumadda lahu fi umri wa yuwassa alaihi fi rizki, ya, wa yudfa anhu mitatas su' falyattaqillah wal yassir rahimah." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, sudah kita jelaskan tadi, diberkahi ya, diluaskan rezekinya. Semua orang mau kalau bertambah rezekinya, ya, pendapatannya, sumber yang bisa membuat dia roda kehidupannya bisa berjalan. Serta juga di sini tambahan hadisnya adalah dihindarkan dari mati yang buruk, dihindarkan dari su'ul khatimah. Maka hendaklah dia selalu bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Itu salah satu penyebab selamat dari mati buruk. Gitu. Selain tadi dipanjangkan umur, diberikan rezeki. Dalam riwayat Imam Bukhari yang lain, "Man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu unsi'a lahu fi umrihi wa thurriya maluhu wa ahabbahu ahluh." Barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya, takwa artinya patuh, tunduk. Allah perintahkan, kerjakan wajib ataupun sunnah, Allah halalkan dinikmati, Allah larang haram dan makruh ditinggalkan. Siapa yang bertakwa atau barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya dan menyambung silaturahim, dihubungkan antara patuh kepada Allah dengan menyambung silaturahim, niscaya dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya, dan pasti dia akan dicintai oleh kerabatnya. Pasti dia akan dicintai oleh kerabatnya. Apalagi kalau dasarnya kerabat-kerabat ini memang orang tidak mampu, kita bisa membantu mereka. Berapa banyak kesenangan dan kegembiraan yang bisa kita masukkan dalam hati mereka. Di saat Anda punya kelebihan fisik, Anda punya kelebihan jabatan, kelebihan harta, lalu Anda silaturahim ke rumah mereka. Mungkin mereka tidak mampu. Berapa banyak kebahagiaan yang kita masukkan dalam hati mereka. Sementara dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, termasuk amal yang paling Allah cintai dan besar pahalanya, memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Ketemu saja, berikan hadiah, datang silaturahim, maka itu sudah cukup untuk mendatangkan banyak sekali ya manfaat dan keutamaan yang bisa kita dapatkan. Dalam riwayat lain tentunya, riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Hibban dari hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna a'jalat ta'ati thawaban silaturrahim, hatta inna ahla baitin la yakunu fajarah, fatanmu amwaluhum wa yakthuru adaduhum idza tawasaw wa ma min ahli baitin yatawasawna fayahtajun." Sesungguhnya ketaatan yang paling disegerakan pahalanya, paling besar pahalanya, paling segera pahalanya di dunia dan juga di akhirat akan diberikan pahala yang melimpah adalah silaturahim. Itu kata Nabi SAW. Sesungguhnya ketaatan yang paling disegerakan balasannya atau pahalanya di dunia dan di akhirat adalah silaturahim. Bahkan hingga kalau ada satu keluarga yang ahli maksiat pun, harta mereka bisa berkembang dan jumlah mereka bisa bertambah banyak jika mereka saling silaturahim. Dan tidaklah ada satu keluarga yang saling silaturahim kemudian mereka membutuhkan kekurangan atau akan tertimpa kekurangan. Jadi dalam hadis ini ya disebutkan bagaimana teman-teman sekalian kalau orang melanjutkan silaturahim walaupun mereka ahli maksiat, tetap Allah luaskan rezekinya. Tetap Allah berikan apa yang dijanjikan. Nah ini sekaligus menjawab kalau ada yang mengatakan, kenapa ya Ustaz orang-orang kafir, mereka kufur kepada Allah, ada yang diberikan rezeki banyak, pekerjaannya melimpah, ya, pendapatannya melimpah, keturunannya banyak. Itu memang jelas. Karena apapun yang dianggap baik dalam syariat Allah, yang kerjakan muslim atau kafir akan mendapatkan balasan. Cuma bedanya orang kafir akan dihabiskan di dunia. Semua kebaikan mereka dari silaturahim keluarganya, dari bakti sama orang tuanya, dari jenguk orang sakitnya, dari bersedekahnya itu akan dibalas di dunia dengan dikasih dia melimpah rezekinya, dengan dikasih keturunannya, tapi dihabiskan semua di dunia. Dia tidak akan bawa sampai di akhirat. Itu dijelaskan dalam banyak riwayat Nabi SAW. Sampai kata Nabi SAW, dan ini disebutkan cukup banyak riwayat oleh Imam Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau At-Tadhkirah. Di antara hadis-hadis ini adalah berbunyi kata Nabi SAW, kalau orang kafir meninggal dunia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah matinya orang kafir. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan menghabiskan semua kebaikannya di dunia, pahalanya.
Dihabiskan semua. Jadi makanya hidupnya sehat, dia bahagia, segala macam itu untuk menghabiskan semua pahala kebaikan. Di akhirat tidak dapat lagi. Sementara orang mukmin pada saat meninggal kalian akan melihat di keningnya ada keringat, kata Nabi SAW, justru untuk membersihkan dosa-dosanya. Justru untuk membersihkan dosa-dosanya. Banyak sekali teman-teman sekalian sarana-sarana yang bisa kita gunakan untuk silaturahim. Apalagi di masa kita sekarang ya. Di masa sekarang luar biasa. Kalau bayangkan teman-teman kalau kita dulu di masa dulu belum ada transportasi kayak kita sekarang, belum ada handphone, belum ada media. Gimana caranya? Tidak usah jauh-jauh, Jakarta, Surabaya aja. Waktu belum ada handphone, belum ada telepon, belum ada transportasi, orang masih pakai kuda misalnya masa dulu. Berapa lama dia harus naik kuda ke Surabaya hanya untuk jenguk kerabatnya yang sakit. Belum lagi ada banyak perampok di jalan, setiap saat bisa dirampok, bisa dibunuh. Sekarang subhanallah silaturahim luar biasa, telepon. Dari atas ranjang kita bisa telepon. Orang tua kita di ujung Papua sana pun bisa kita telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah baik, ibu baik. Apa kabarnya? Tolong doain saya, apa yang saya bisa bantu. 1 menit lah ya, telepon saja. Susahnya apa? Ada banyak subhanallah orang, begitu dia kerja di Jakarta, setahun tidak pulang. Orang tuanya sudah sangat merindukan dia. Tidak bisa dibendung itu ya. Rindu orang tua pada kita tidak seperti rindu kita anak pada orang tua. Beda sekali. Kita kalau sibuk sama teman-teman kita lupa orang tua kita. Tapi kalau orang tua nggak bisa. Teman-teman yang punya anak sini nanti akan rasakan itu. Bagaimana kita merasa ada rasa sayang dan cinta kepada anak-anak melebihi apa saja gitu ya. Dan Allah sudah gambarkan dalam Al-Quran memang masalah itu. Jadi kadang-kadang dia pulang misalnya pada saat mudik. Pulang ke kampungnya, orang tuanya sudah tunggu gembira sekali mau datang. Duduk sama orang tua setengah jam, habis itu pergi sama teman-temannya dari pagi sampai malam. Ibunya sudah masakin masakan yang enak, ayahnya sudah nunggu untuk duduk ngobrol, dengerin cerita dia, pengalaman kerjanya, suka duka hidupnya. Dia nggak peduli. Ini kan lucu sekali. Kalau perlu teman-teman sekalian jangan pernah tinggalkan kedua orang tua kita. Teman-teman itu urusan ke 300, masih jauh, masih enggak ketemu mereka pun tidak ada masalah. Tapi orang tua kita harus kita ketemu. Saya punya sahabat dekat, Dr. Muhammad Rahili Hafidahullah, beliau sekarang doktor dan sudah mencapai gelar profesornya seingat saya. Masih muda adiknya Dr. Sulaiman Rahili, Profesor Sulaiman Rahili. Mereka Masya Allah keluarga baik-baik. Tapi dulu waktu kami masih mahasiswa, kebetulan dia kakak kelas saya, dia fakultas hadis, saya fakultas dakwah. Tapi kami punya persahabatan Alhamdulillah sampai hari ini terjalin. Kemarin pun saya ke Madinah masih sempat ketemu. Dia subhanallah punya satu pengalaman unik yang bagi saya ya. Itu selalu kalau ujian nilainya bagus terus. Selalu cum laude, mumtaz kalau dalam bahasa Arab. Selalu. Tapi saya lihat orang ini kan hampir tiap hari datang ke asrama kami karena dia tinggal di kota Madinah. Kami tinggal di asrama di kampus. Hampir setiap hari datang. Datang, duduk gitu kan, ngobrol. Saya lihat orangnya santai aja gitu. Tapi Masya Allah kalau malam ujian, biasanya antara maghrib isya dia duduk sama satu temannya orang Sudan, ada namanya Anwar, sama-sama cum laude. Mereka duduk bawa satu buku tulis, kesimpulan dari materi, bahas. Habis itu isya pulang istirahat. Besok lulus ujian nilainya tinggi-tinggi semua gitu. Ini yang lain pada begadang gitu kan. Mungkin teman-teman yang jadi mahasiswa tidak asing dengan itu. Ya. Maka pada saat itu saya sempat tanya, sebenarnya apa rahasianya? Kenapa kamu bisa seperti ini? Dia bilang, ya Khalid, saya setiap kali mau keluar dari rumah saya, ini pernah dia cerita, saya tidak tahu dia masih ingat atau tidak, tapi dia pernah cerita sama saya begitu. Dia bilang, saya setiap kali mau keluar, mau ujian atau tidak, selalu saya datang kepada ibu sama ayah saya, dan saya bilang, tolong doakan saya, supaya saya berhasil. Dia bilang, saya masuk kelas ujian, kadang-kadang soal itu saya tidak pernah baca. Tapi muncul inisiatif saya, coba memahami soal itu seperti apa, saya tulis dengan cara saya. Subhanallah benar. Dan nilainya bagus. Ada satu kasus terjadi di Saudi. Seseorang sudah divonis akan dipenjara karena dia punya surat tanah asli sebenarnya, tapi ada orang lain yang memvonis membuat surat palsu dan orang itu yang dimenangkan. Orang itu yang dimenangkan. Maka dia sudah tahu dia akan divonis sekarang karena dia yang tertuduh dan tuntutan orang itu bukan hanya sekedar mengatakan ini adalah surat tanah saya, tapi itu surat palsu, maka dia harus dipenjara. Intinya sebenarnya dia akan dipenjara, begitu ceritanya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, dia pun ya bingung mau harus ambil langkah apa nih. 2 jam lagi akan divonis oleh pengadilan. Dia bilang tiba-tiba pikiran saya terlintas ke satu orang syekh.
Lalu saya bertanya, telepon dia, Syekh, ada kejadian begini. 2 jam lagi saya akan divonis, ya, itu masuk penjara. Saya kalah, surat saya diambil, surat tanah saya diambil segala macam. Apa saran Anda? Syekhnya nggak bilang kamu banyak berdoa, kamu istighfar, enggak. Ditanya, kamu tinggal di kota mana? Dia bilang di kota ini. Kota kebetulan kotanya sama. Saya tidak ingat ya, di kota apa itu, tapi di Saudi terjadi. Kata syekhnya, orang tua kamu di mana? Masih ada nggak? Dia bilang masih ada, tapi tinggal ibu saya. Ayah saya sudah meninggal. Baik. Kata syekhnya, kamu bisa nggak? Kalau satu kota sekarang kamu ke rumah ibu kamu. Dia bilang bisa. Oke. Kamu menuju ke sana. Cari restoran yang paling baik yang kamu lewatin, kemudian beli makanan yang paling baik, lalu datang makan siang sama ibu kamu. Orang ini sempat bilang, Syekh, ini 2 jam lagi saya divonis masuk penjara. Saya mau pergi beli makanan, makan sama ibu saya. Kata Syekh, kalau kamu mau dengar saran saya silakan. Orang ini nggak banyak pikir, tutup telepon, jazakallah khair Syekh, dia keluar dari pengadilan, dia cari restoran terbaik, dia beli makanan terbaik, dia pergi ke rumah ibunya. Subhanallah, kata dalam cerita itu disampaikan oleh Syekhnya, 1 jam kemudian dia telepon. Bukan 2 jam, 1 jam kemudian dia telepon. Dia bilang, jazakallah khair Syekh. Kata Syekhnya, kenapa? Kamu berterima kasih. Dia bilang, saya ditelepon oleh pihak pengadilan, ternyata terbukti orang yang menuntut itu, dituntut oleh orang lain dan terbukti orangnya penipu. Dan ternyata suratnya dibuktikan palsu. Justru dia akan dipenjara dan saya lepas. Kata Syekhnya, kira-kira menurut kamu apa yang memberikan kau jalan keluar? Dia bilang, demi Allah ya Syekh, saya ikuti saran Anda, saya beli makanan tadi terbaik, saya telepon ibu saya datang saya ke rumah beliau dan makan bersama. Saya enggak ceritakan masalah saya. Tapi saking senangnya ibu saya duduk sama-sama makan. Selama makan ibu saya mengatakan, nak semoga urusanmu mudah, semoga kau tidak ada masalah, itu saja. Dan saya yakin kena doa ibu saya Syekh. Kata Syekhnya, itulah sebabnya kenapa saya suruh kamu ke sana. Berapa banyak orang sebenarnya punya masalah, sibuk tanya temannya, curhat sama temannya, ibu ayahnya masih hidup. Tinggal telepon saja, ibu ayah doainnya. Tidak perlu menceritakan pada mereka. Sebagian ulama juga mengatakan termasuk bakti pada orang tua adalah tidak membebankan orang tua. Tidak usah antum ceritakan secara detail permasalahan antum, tidak. Tapi tolong doain ya, ibu ayah saya lagi hadapin masalah, supaya masalah saya selesai, atau dimudahkan urusan saya. Begitu aja. Karena kalau kita ceritakan juga pada orang tua, kata para ulama, kalau kita menceritakan sesuatu pada orang yang mencintai kita, kedua orang tua misalnya, atau pasangan hidup, maka mereka akan terbebani. Kita hanya menambah beban buat orang, gitu kan? Kadang-kadang kita tidak sadar, mungkin mereka lebih terbebani daripada kita. Berapa banyak orang tua yang tidak bisa tidur karena permasalahan anaknya. Tapi anaknya masih bisa kumpul sama teman-temannya, masih bisa makan, masih bisa jalan. Dia tidak sadar orang tuanya sedang dia sakiti dan buat gelisah. Ini masuk dalam bab durhaka ini. Menyusahkan orang tuanya. Jadi cukup minta didoakan saja. Beruntung teman-teman sekalian kalau di sini yang hadir masih punya orang tua. Saran saya, jaga baik-baik mereka. Jaga baik-baik mereka. Sebagian ulama salaf mengatakan, siapa yang masih punya 2 orang tua, dia pegang kunci 2 pintu gerbang surga. Kalau satu meninggal berarti dia tinggal punya 1 pintu. Kalau sudah meninggal dua-duanya, sudah tertutup 2 pintu surga dan hanya terbuka celah sedikit dari amal-amal yang lain. Itu luar biasa. Ya. Jadi jangan sia-siakan teman-teman sekalian. Berapa banyak di antara kita nanti seminggu sekali, sebulan sekali baru ngobrol sama orang tuanya. Kenapa? Kenapa enggak jadikan tuh program harian, tiap hari ngobrol sama mereka? Bakti pada orang tua, makna bakti lebih detail adalah tidak membangkang, tidak membantah, tidak menolak, mendahulukan orang tua dalam segala hal, ya, bahkan dari diri kita sendiri, itu masuk dalam bab bakti. Bab bakti. Sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terkenal orang yang sangat bakti dengan orang tuanya, sama ibunya radhiyallahu anhu, terkenal sekali. Mungkin orang jarang dengar tentang Utsman, orang cuma tahu Utsman banyak sedekah, tapi Utsman itu termasuk orang yang paling bakti sama ibunya. Maka beliau kalau ketemu sama ibunya tidak berani lihat wajah ibunya. Tidak mau lihat wajah ibunya. Setiap masuk langsung tunduk dia. Ibunya bicara apa? Iya, semuanya iya. Nanti dia keluar dari rumahnya, kalau dia tidak terlalu dari rumah ibunya, kalau dia tidak terlalu ingat, tidak paham, maka dia tanya saudaranya, tadi ibu itu ngomong apa saja. Dia ulangi lagi untuk memastikan. Jadi luar biasa gitu. Berapa banyak orang di antara kita tatap muka orang tuanya, melotot dengan tutur kata yang kasar, tidak sadar. Kalau semua itu akan berbahaya buat dia. Akan berbahaya. Ini pintu surga. Saya qadarullah sudah meninggal kedua orang tua. Masih bisa bakti, masih bisa, tapi terbatas sekali.
Karena kalau orang tua sudah meninggal masih bisa kita bakti. Bakti misalnya dengan kita bersedekah atas nama mereka, kita haji dan umroh, badalkan buat mereka. Kita misalnya mendoakan agar Allah ampuni, tapi sebatas itu. Saya nggak bisa lagi antar makanan kepada kedua orang tua saya. Saya nggak bisa lagi transfer uang, nggak bisa lagi belikan sabun, sampo, siapin handuknya, belikan baju, nggak bisa. Kasih kendaraan. Antum kalau masih hidup masih punya peluang itu. Masih banyak selain daripada doa, selain daripada menghajikan dan mengumrohkan, masih banyak yang bisa kita lakukan tentunya kalau masih ada. Termasuk juga adalah bisanya kita untuk melanjut hubungan dengan teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka. Ada sahabat ibu, sahabat ayah, bakti sama mereka setelah orang tua kita meninggal. Ya, karena pernah ada seorang sahabat menanyakan, ya Rasulullah, masih tersisa enggak bakti saya yang bisa saya lakukan pada kedua orang tua saya kalau mereka sudah meninggal? Kata Nabi SAW, iya, engkau lanjutkan hubungan baik dengan orang-orang yang punya hubungan baik dengan kedua orang tuamu. Teman-temannya, sahabat-sahabatnya, kita kirimkan makanan, kita tetap telepon, ya, dengan baik, dengan santun, itu semua termasuk yang baik, ya. Dan teman-teman sekalian, dalam masalah silaturahim ini ulama juga mengingatkan tidak bolehnya seseorang, ya, untuk melakukan silaturahim, ya, dengan tujuan maksiat. Maksudnya adalah bagaimana dia memenuhi kebutuhan ibunya, kebutuhan ayahnya, tapi pada maksiat kepada Allah atau kerabatnya. Bukan berarti kita disuruh bakti sama orang tua, baik sama kerabat, kemudian kita maksiat kepada Allah. Kita dukung kalau mereka minum khamar, main judi, ya, atau yang semisalnya, itu nggak boleh. Karena Nabi SAW membatasi mengatakan at-ta'atu fil ma'ruf atau innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya boleh pada yang dibolehkan dalam agama. Dan kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh ada ketaatan pada makhluk yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting sekali untuk kita garis bawahi tentunya, ya. Baik, saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis, baru kemudian insya Allah kita akan coba tambahkan dengan informasi-informasi yang lain, ya. Dikatakan oleh penulis, ya, di halaman 86, ya, 46 maaf. Di poin ke-26-nya, berbakti pada orang tua dan silaturahim. Diangkat dari pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang sahabat, "Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha." Dampingilah ibumu karena surga di bawah kedua kakinya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Tentu riwayat ini panjang, ya. Ada seorang sahabat datang dan dia ingin sekali berjihad bersama Nabi SAW. Ada juga yang datang memang menanyakan tentang amal apa yang paling baik, gitu kan. Lalu Nabi SAW menanyakan kepada penanya-penanya ini, ya, apakah orang tua masih hidup? Mereka mengatakan iya. Kata Nabi SAW, kalau gitu lazimilah kedua orang tuamu. Dalam riwayat lain ada seorang sahabat mengatakan tinggal ibunya, lazimilah kedua telapak kakinya karena surga ada di sana. Maka di sini teman-teman sekalian kita perlu garis bawahi tentang masalah pentingnya menjaga dan mengejar surga dari kedua orang tua kita. Apa saja kebaikan yang teman-teman lakukan menggembirakan hatinya, tadi saya bilang telepon, kirim WA, kirim cuplikan ceramah, nanyain kabarnya atau apa sajalah. Saya pernah waktu umroh beberapa waktu lalu, Desember ya tepatnya, ada dua orang subhanallah di antara jemaah kami sudah berumur. Beliau-beliau sudah berumur gitu, ya. Dan keduanya itu, karena saya memang pribadi tidak tahu, saya suka sekali melayani orang yang tua, ya. Saya menganggap seperti orang tua saya sendiri. Kalau saya jalan, kalau laki-laki kadang-kadang saya gandeng bapak itu atau kakek itu, ajak ngobrol mereka. Kalau lagi duduk makan, kita tegur sapa. Terus ibu yang sudah tua ini, yang sudah nenek ini mengatakan, Ustadz, sentuhan-sentuhan seperti ini di umur kami sangat berharga. Saya sempat terenyuh dengan perkataan itu. Beliau mengatakan, hanya nanyakan kabar Ustadz, hanya mungkin buatin teh saja. Kebetulan saya kalau buat minuman saya bawain mereka di mejanya. Oh, hanya dengan seperti ini saja, ini sentuhan berharga sekali buat kami. Karena ada perasaan di umur-umur seperti itu, perasaan kayak kembali, kayak anak-anak, pengen punya perhatian khusus, ya. Jadi ternyata subhanallah saya merenungi itu lalu saya mengatakan, berarti memang ini salah satu hikmahnya. Kenapa Allah Azza wa Jalla menyuruh kita terus saja berbakti pada kedua orang tua kita, walaupun mereka sampai tua.
Bahkan makin tua, makin berat, itu makin banyak pahalanya. Dan jangan pernah teman-teman berpikir dengan berbuat baik pada mereka, berarti kita sudah balas jasanya. Nggak bisa kita balas jasanya. Karena kalau bukan karena sperma ayah kita dan sel telur ibu kita, kita tidak akan ada di muka bumi ini. Walaupun mereka misalnya pas kita lahir sudah meninggal dua-duanya, atau dua-duanya meninggalkan kita, tetap saja lahirnya kita sehingga kita bisa bekerja, kita bisa sekolah, kita bisa hidup, ini mereka sebabnya. Itu sudah cukup, tidak bisa dibalas. Bagaimana caranya membalas mereka? Dan ulama sudah sepakat, jumhur ulama sepakat mengatakan, walaupun orang tua itu jahat, bijak, kafir, munafik, tetap wajib dibakti. Kalau pernah dengar namanya Abdullah bin Abi Salul, kepala orang munafik di Madinah. Itu dikenal ada dua Abdullah, ayah dan anak. Si ayah namanya Abdullah bin Abi Salul, anaknya dia namakan Abdullah, tapi anaknya Abdullah ini mukmin. Mereka disilakan si ayah Abdullah munafik, si anak Abdullah mukmin, gitu kan. Tapi subhanallah, waktu kejadian perang Bani Mustaliq, si Abdullah, si ayah munafik ini yang menyebarkan isu kisah ifk, perzinahan Aisyah dengan Safwan. Kisah bohong, dia yang sebarin gitu, ya. Maka Nabi SAW waktu itu terpukul. Kenapa ada orang cerita seperti ini? Itu ceritanya panjang sekali. Teman-teman kalau kembali ke playlist YouTube kami tentang kajian tentang Sirah Nabawi, perang Bani Mustaliq akan lebih terinci tentang masalah turunnya surah An-Nur, ya, tentang kisah ifk dan segala macam, itu cukup panjang lebar kisahnya. Tapi yang jelas waktu itu tersebar berita kalau Abdullah si munafik ini menyebarkan berita. Dan si anak ini dengar. Lalu si anak itu mengatakan, ya Rasulullah, datang ke Nabi. Waktu pasukan sudah mendekati Madinah. Ya Rasulullah, kalau Anda ingin menyuruh seseorang membunuh ayahku, maka suruh aku ya Rasulullah. Kata si anak. Karena Anda tahu bagaimana baktiku pada dia. Walaupun aku tahu dia munafik, aku sangat bakti. Daripada nanti Anda suruh orang lain membunuhnya, kemudian ya aku tahu pembunuhnya, maka aku sakit hati, aku dendam, aku bisa membunuh nanti pembunuh ayahku. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan tidak usah. Ya. Maksudnya tidak ada perintah untuk membunuh Abdullah bin Abi Salul. Karena itu juga berita masih simpang siur. Walaupun nanti terbukti setelah itu turun wahyu membenarkan kalau dia menyebarkan fitnah itu. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu Abdullah si mukmin ini menghenuskan pedangnya. Di masa itu orang kalau mau membunuh orang lain untuk berperang, pedangnya diletakkan di sebelah kanannya. Dia siap untuk menyerang musuh. Maka dia taruh begitu sambil pasukan jalan. Orang-orang semua pada lihat, ini Abdullah si anak ini, orang mukmin ini mau membunuh siapa? Siapa yang depan? Ini pasukan muslim. Tapi orang terus berjalan karena Nabi SAW jalan di depan. Ternyata dia menunggu kafilah yang terakhir yang ada ayahnya. Lalu kemudian dia dekatnya, lalu dia letakkan pedang itu di leher ayahnya dan mengatakan, wahai ayah, Anda tahu bagaimana baktiku pada Anda. Tetapi ada pernyataan Anda yang mengatakan bahwasanya, itu disebutkan dalam surah Al-Munafikun ya, kalau nanti tiba di Madinah, orang-orang mulia akan mengeluarkan orang-orang hina. Dan Anda menyatakan orang mulia adalah diri Anda, dan Anda mengatakan Rasulullah orang hina. Maka dengan itu, saya tidak akan memindahkan pedang ini sampai Rasulullah yang mengizinkan. Karena Rasulullah yang mulia dan Anda terhina. Anaknya bilang begitu. Maka pada saat itu tersebar berita sampai ke Nabi SAW. Karena anaknya nggak mau pindahkan pedang dari leher ayahnya. Dan betul-betul dia ingin membunuh ayahnya kalau emang dia sampai menghina Nabi SAW. Maka Nabi SAW mendengar, lalu Nabi menyampaikan berita, sampaikan kepada Abdullah agar memaafkan ayahnya dan melepaskannya. Tapi begitulah, tetap kita disuruh bakti walaupun orang itu munafik. Apalagi kalau hanya sekedar meninggalkan kita saja, gitu kan? Contohnya. Dalam masalah ini, dalam ayat ini atau dalam hadis ini, saya kuatkan dulu dengan ayat Al-Quran, surah yang masyhur, surah Al-Isra, ya, surah nomor 17 ayat 23 sampai 24. Ini ayat yang paling jelas, ya, paling rinci tentang masalah bakti dengan kedua orang tua. Al-Isra surah nomor 17 ayat 23 sampai 24 yang bunyinya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru atau kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Perhatikan teman-teman terjemahannya, dalam sekali dan rinci sekali. Dan Rabbmu hai Muhammad,
Semua orang beriman juga diajak bicara sama Allah di sini. Berikut bersama dengan orang-orang beriman bersama Muhammad telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, menyembahnya Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Di sini diistilahkan dengan ihsan. Orang Arab kalau mengatakan perbuatan yang paling baik dan sempurna diistilahkan dengan ihsan. Makanya level tertinggi dalam agama kita setelah muslim, mukmin ada muhsin, ya. Ada Islam, iman, dan ada ihsan, ya. Itu yang tertinggi. Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Buat semaksimal mungkin yang belum pernah kalian buat kepada orang tua kalian. Dari senyuman, dari tatapan mata yang syahdu, dari sentuhan tangan yang lembut, dari tutur kata yang santun, dari pemberian yang terbaik, dari mengalah, dari minta maaf, semuanya yang terbaik masuk dalam makna ihsan. Ini Allah titahkan dan perintahkan secara langsung. Lalu Allah rincikan seperti apa berbuat baik atau ihsan itu. Allah bilang, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Kalau sudah tua sekali, udah pikun bahkan. Ini kan biasanya lebih rewel, ya. Karena sudah tua, sering marah-marah, maaf, atau buang hajat sembarangan. Saya pernah lihat ada kerabat kami begitu, sudah tidak bisa lagi ngurus dirinya, sudah sangat tua. Allah membahasakan, kalau mereka dua-duanya atau salah satunya dalam pemeliharaanmu, mampu kamu jangkau, kamu tahu tempat mereka, dan mereka sudah usia lanjut, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya, ibu ini, ayah ini, ya gitu. Kalau kata-kata saja kata ulama tidak boleh, berarti kata yang lain tidak boleh. Lebih berat gitu kan. Kalau dalam Al-Quran dikatakan terjemahan kita ya. Nak tolong ambilin ini, nak tolong bantu ini, nak tolong antar. Ibu ini, ayah ini tidak tahu saya lagi sibuk. Ya. Kadang-kadang kalau ditelepon sama ibunya sama ayahnya, ya maaf ya saya lagi sibuk ini, lagi meeting. Tinggalkan semua itu, gak ada urusan. Ini sering kami sampaikan dalam kisah luar biasa, nih, kisah para ulama-ulama. Di Saudi ada kisah nyata ulama lagi pengajian, ribuan orang yang hadir, ibunya telepon, lalu kemudian dimatikan sama dia mikrofon. Dia lihat telepon, dia nggak biarin. Dan saya ikutin ini setiap ayah saya atau ibu saya sudah meninggal waktu saya umur 4 tahun, ya. Tapi kalau ayah saya itu memang baru meninggal kemarin COVID. Kalau beliau telepon saya berhentikan pengajian, jawab dulu. Dan saya tidak katakan saya lagi pengajian. Kalau beliau tanya lagi ngapain, saya bilang lagi pengajian. Baru bilang oke, nanti saya telepon, tidak masalah. Tapi ini beliau ditelepon sama ibunya, kemudian dia matikan mikrofon, dia bilang maaf, ibu saya telepon, ya, kita hening dulu, dimatikan mikrofon, lalu dia jawab, Assalamualaikum. Kalau ibunya tanya, apa kabar nak, baik. Kata ibunya, ibu kangen nak, pengen duduk makan sama kamu. Dia bilang baik ibu. Ada yang lain? Enggak ada. Baik, saya datang sekarang. Assalamualaikum, tutup. Langsung dia bilang, jemaah, dia menyalakan lagi mikrofonnya, jemaah sekalian, ibu saya lagi butuh sama saya. Maka pengajian hari ini libur. Subhanakallahumma bihamdika, kafara majelis, pulang. Ya. Ribuan orang jemaah ditinggalin buat ibunya. Ada nggak di masa ini? Kadang-kadang kita subhanallah cuma meeting sama 3-4 orang. Belum tentu juga berhasil proyek itu. Ibu jangan telepon terus ibu gitu ya. Ayah ini nggak ngerti ini ada meeting miliaran ini, ya, segala macam. Dia pergi ke ibunya, dia makan sama-sama dan dia tidak bilang, ibu tadi saya lagi pengajian loh, ibu telepon enggak. Dia tidak ceritakan apa-apa sama ibunya, pokoknya yang penting ibunya bahagia. Kisah yang lain, seorang ulama juga di Saudi ditelepon sama ayahnya, tadi itu ayah, ibunya ini ayah. Ayah telepon, dimatikan sama mikrofon, tapi orang berbeda, ya. Dimatikan mikrofon sama dia bilang, maaf jemaah ayah saya lagi telepon, dimatikan mikrofonnya supaya enggak ada suara seakan-akan bukan pengajian, lalu assalamualaikum. Ayahnya cuma bilang, nak, ayah lagi mau jamu teman-temannya ayah butuh 5 ekor domba. Baik, ada yang lain ayah? Enggak, sudah enggak ada, itu saja. Dia tinggal di Jeddah orang ini, ayahnya tinggal di Qasim, 1000 kilometer jarak kurang lebih. Dia bilang baik ayah. Kira-kira teman-teman, kalau terjadi pada kita di sini, yang paling baik yang kita lakukan apa? Kira-kira setuju enggak kalau sama saya nih? Kita transfer uang, lalu kemudian ayah bisa beli sendiri. Oke enggak? Ini syekhnya enggak buat begitu. Karena ayahnya enggak bilang, nak transferin uang ya, ayah mau beli kambing enggak? Ayah cuma bilang, nak, ayah butuh 5 ekor domba untuk menjamu tamu-tamunya ayah. Dia berhentiin pengajiannya, dia sewa mobil pick up, dia beli 5 ekor domba, disetir sendiri 1000 kilometer, diantar ke sana. Ketemu ayahnya,
Lalu dia kasih, ayah ini pesanannya, habis salaman pulang lagi ke Jeddah. Coba. Begitu dalamnya makna bakti yang mereka fahami teman-teman. Coba. Mereka nggak anggap sia-sia itu. Mereka anggap itu satu pahala yang luar biasa. Setiap roda kendaraan yang jalan itu pahala. Ini harus difahami baik-baik ini. Ya. Lalu kata Allah SWT selanjutnya, jangan kalian pernah, kalau sudah tua saja, nggak boleh bilang rewel. Apalagi kalau orang tua kita tidak rewel, nggak pernah telepon, nggak pernah apa gitu kan. Kadang-kadang saya gitu, kalau ketemu ayah saya, Afwan ayah, bah ini saya panggil abah ya. Anak nggak sempat telepon kemarin. Oh ya nggak apa-apa nak. Walaupun kata-kata nggak apa-apa, tetap aja. Saya merasa berdosa sendiri. Tetap harus satu hari itu telepon, tanya. Saya subhanallah pernah safar dan tidak bisa telepon karena putus kontak. Itu kalau salah ke Amerika, berapa belas jam penerbangan. Itu kemudian ayah saya nanya gitu kan kepada salah satu paman gitu, kenapa Khalid tidak telepon-telepon gitu. Saya juga waktu itu masih belum bisa, rupanya sinyal nggak ada, intinya harus cari dulu SIM card di sana, baru kemudian saya telepon. Itu aja sudah luar biasa, saya merasa bersalahnya luar biasa. Nah ini kalau muncul rasa bersalah begini bagus sekali. Kita munculkan rasa bersalah kita, walaupun mereka tidak butuh, tetap aja kita harus bisa merasa ini peluang pahala buat saya. Mumpung mereka masih bernafas, kalau mereka sudah meninggal, udah terbatas sekali. Kayak saya sekarang terbatas sekali. Ya, hanya bisa sedekah, hanya bisa haji dan umroh gitu kan. Kalau untuk datang, makan sama-sama, duduk, itu mahal sekali, udah nggak ada. Antum masih ada peluang. Ada salah satu jemaah kita, Masya Allah, tuh dia dengarkan saya bahas ini, dia langsung terbang tuh, naik pesawat, ketemu sama ibu sama ayahnya. Dia gunakan maksimal waktu untuk datang, duduk, ngobrol. Seminggu sekali pergi ketemu sama orang tuanya gitu kan. Yang punya rezeki, datangkan orang tua ke Jakarta, muliakan mereka. Dan ingat, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, berbaktilah dengan kedua orang tua kalian, Allah akan berikan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian. Kuncinya di situ. Siapa yang durhaka sama orang tuanya sekarang, anak-anaknya akan durhaka nanti. Saya punya teman dekat, salah satu syekh tinggal di Syria, tapi pernah datang di Indonesia. Kami bicara masalah bakti sama orang tua. Dia cerita, salah satu pengalaman, dia bilang di kampung saya di Syria, waktu itu ada satu orang ayah terkenal sekali, punya satu anak laki-laki, cuma satu anak laki, dia tidak punya anak lagi. Tapi dia sangat sayang sama anak laki-lakinya, sampai apa saja anak laki-laki minta dikasih sama dia. Satu waktu dia bilang jalan di depan masyarakat, ada pasar lagi jalan, saya juga ada di situ kata dia. Kemudian si anak ini minta, ayah tolong belikan saya itu, dia lihat satu benda, tolong belikan saya itu. Lalu si ayah mengatakan, baik nak, kita pulang ke rumah dulu ambil uang. Tapi anak ini nggak sabaran, dipukul ayahnya. Jatuh ayahnya di tanah. Orang satu pasar lihat ini ngamuk, mau keroyokin si anak ini. Lalu si ayah mengatakan, jangan pukul anak saya. Ada satu orang bilang di situ, Kak Anda ini masih mau sayang sama anak begini, durhaka, pukul Anda begini, bagaimana caranya? Dan ini kalau dibiarkan nanti jadi contoh bagi masyarakat. Orang pikir nggak apa-apa pukul ayahnya, ini nggak mungkin, ini nggak masuk akal. Lalu kata ayah itu apa? Ini kisah, ini saksi bahasannya. Kata si ayah apa? Jangan pukul dia, karena saya tiba-tiba teringat, saya waktu berumur seperti dia, masih 20 tahun atau 18 tahun, dulu saya pernah jalan di tempat ini bersama ayah saya dan saya pernah pukul ayah saya di sini. Allah balas langsung sama. Begitu mudahnya dan begitu banyaknya justru terbalik orang yang anaknya bakti sekali sama dia. Bahkan kadang-kadang dia tidak bisa berpikir dari mana anak ini bisa tahu seperti ini. Ya, walaupun dia belum ajarkan, ternyata karena bakti dia sama orang tua. Saya dulu waktu ayah datang, abah datang ke Jakarta, saya bilang tolong bah, kasih anak kesempatan untuk bisa dapat pahala. Jadi tolong abah jangan nolak kalau saya anak minta apa-apa gitu. Oh ya silakan, udah. Jadi kalau dia mau keluar pakai sendal, saya bawain, saya kasih pakai sendalnya. Kalau mau naik mobil, saya bukain pintu mobilnya. Dahulukan setelah dia naik, baru saya pindah ke sebelah, tutup pintunya, baru saya naik. Apa mau makan, saya dahulukan beliau. Pokoknya apa saya coba dahulukan. Subhanallah, Allah karunia saya anak laki-laki. Waktu itu masih kecil, masih 3 tahun. Sekarang sudah Masya Allah, hampir 10 tahun umurnya. Dia 3 tahun, dia lihat itu. Allah perlihatkan depan mata saya. Waktu saya mau keluar, saya siapin sendal ayah saya. Anak ini datang ke rak sepatu, ambil sepatu sandal saya, kasih juga buat saya. Waktu saya bukain pintu ayah saya, dia karena masih kecil nggak jangkau, tapi dia mau buka pintu supaya saya naik di pintu. Dan seterusnya. Gitu ya. Subhanallah, Allah perlihatkan depan mata langsung anak itu bisa berbuat baik karena kita buat baik kepada orang tua kita.
Lalu Allah bilang teman-teman sekalian, dan jangan engkau membentak keduanya. Ini bentuk bakti yang sangat tinggi adalah merendah tadi, mengalah, ya, tidak membantah. Sebaliknya berarti durhaka, membantah, ya, menolak, ya, dan seterusnya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang karima. Subhanallah, makna karim ini, kalau kita mau larikan ke personel, ke orang, kalau orang itu sangat baik, santun, sopan, dermawan, pokoknya luar biasa lah, murah senyum, orang Arab bilang karim. Orang Arab bilang karim. Pokoknya kita tidak temukan celah buruknya. Kalau kita ketemu dia senyum. Kalau dia memberi maksimal. Dia selalu mendahulukan kita. Itu orang, oh ini orang karim gitu ya. Orang biasa bilang begitu. Ya. Makanya salah satu sifat Allah SWT itu. Ya. Baik. Ini makna karim ya. Dan Allah mengatakan kepada kita semua untuk kedua orang tua, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang karim. Pilih tutur kata yang paling baik, yang paling santun, intonasinya yang paling tepat, ya. Itu yang diucapkan kepada orang tua dalam kondisi mereka tua walaupun mereka marah-marah gitu. Lalu ucapkan tambah lagi, ya Rabbku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Mungkin ada orang yang mengatakan, tapi kan orang tua saya tidak sempat didik saya Ustaz. Saya sudah bilang, ulama merincikan. Makna mendidik di sini bukan berarti dia atau mereka berdua harus mendidik kita dari kecil dengan duduk ngajarin kita. Itu kalau ada yang lakukan orang tuanya sangat luar biasa pahalanya. Tapi masuk dalam makna mendidik adalah dia atau mereka berdua menjadi penyebab kita ada sehingga kita bisa menjadi orang yang terdidik. Nah itu masuk dalam maknanya. Jadi kita bisa sekolah, tumbuh besar, walaupun orang tua kita sudah meninggal atau tidak urus kita, itu termasuk dalam makna mendidik. Karena penyebabnya kita bisa belajar, kita bisa bekerja, kita bisa menikah karena mereka berdua. Kan gitu. Jadi jangan dibatasi dengan itu. Sehingga pernah ada yang tanya kami dalam pengajian, Ustaz, ibu saya sama ayah saya nggak pernah urus saya dari kecil. Sekarang saya sudah sukses tiba-tiba datang mengaku sebagai ayah dan ibu. Apakah saya tetap harus bakti? Oh iya, harus bakti. Nggak bisa tidak. Bahkan apapun yang kita lakukan teman-teman tidak ada nilainya itu. Tidak bisa membalas kebaikan mereka. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah kedatangan seseorang lalu mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, saya punya seorang ayah sudah sangat tua, lumpuh di atas ranjang, nggak bisa bergerak. Saya selalu tiap hari urus, saya mandikan, saya gantiin bajunya, bahkan bahasa orang itu. Kalau ayah saya buang air besar dan buang air kecil, saya tampung dengan kedua telapak tangan saya. Kencing, maaf, dan buang air di tangan saya. Saya tidak merasa jijik. Apakah saya sudah membalas baktinya? Kata beliau Umar, sama sekali belum. Orang itu bingung. Saya melakukan itu belum, saya balas bakti orang tua saya? Kata dia belum. Karena kata beliau Umar, sekarang kamu melakukan itu karena kamu berharap mendapatkan balasan dari perbuatanmu itu. Kamu berharap pahala. Dan juga kamu berharap kapan orang tuamu meninggal supaya kau berhenti dari tugas itu. Tapi dulu waktu kau masih kecil, orang tuamu membersihkan kotoranmu tidak berharap, tidak berpikir masalah pahala. Dia tahu itu tanggung jawab dia saja sebagai ayah atau sebagai ibu. Dan sebenarnya dia tidak berharap berhenti dari tugasnya itu. Jadi tidak bisa ketemu antara kita dengan kedua orang tua kita. Selanjutnya dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 36 juga Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtaran fakhura. Surah An-Nisa ayat 36. Terjemahannya, dan beribadalah kepada Allah selama hidup, selama masih bernafas, ibadah kepada Allah. Dan jangan kamu mempersekutukan dengan sesuatu apapun dengannya. Patung, batu, jimat, tidak penting semua. Allah nggak butuh perantara, langsung meminta kepada Allah. Dan setelah beribadah kepada Allah tidak buat syirik, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, orang terputus jalan, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maksudnya kalau di bab orang tuanya, setelah dewasa, setelah mampu, kemudian dia menyombongkan diri terhadap kedua orang tuanya.
Nah, ini yang dimaksud di sini juga ada larangan untuk tidak ya bakti sama orang tua, ya, suatu durhaka. Kemudian tadi ada ayat di dalam surah Al-Ankabut ayat 8. Ini ayat yang menguatkan tadi yang kami bahas. Selama yang diperintahkan atau mereka inginkan bukan maksiat, patuhi dan dahulukan diri mereka dari kita. Tapi kalau ada maksiat tidak boleh, ya. Sebagaimana Allah jelaskan Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 8. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan kami wajibkan kepada manusia, wajib bukan pilihan, orang tuanya baik atau tidak pada dia, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, berbuat maksiat dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentangnya, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadamu tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, apa yang telah kamu kerjakan. Tentu tentang bab durhaka ini ada bahasan sendiri, ya. Sebenarnya kalau kita mau bahas orang tua ini, teman-teman, kita bahas bab baktinya, itu dalilnya banyak sekali. Bab durhakanya dalilnya banyak sekali. Tapi kalau kita mau satukan dalam satu pertemuan begini cukup luar biasa, kita harus padatkan. Saya langsung misalnya jelaskan tentang masalah tambahan saja sebagai informasi tentang bahayanya justru durhaka pada orang tua, ya. Atau nanti kita bahas itu. Saya baca dulu dalil di sini yang tersisa, ya. Masih ada dalil yang kedua di halaman 46, ya, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dari Nabi SAW beliau bersabda, dakhaltul jannata fasami'tu fiha qira'atan faqultu man hadha, qalu Harithatu ibn Nu'man, faqala Rasulullah SAW kadzalikumul bir wa zada Abdul Razzaq fi riwayatihi wa kana abarrun nasi bi ummihi. Kata Nabi SAW, aku masuk ke dalam surga dan aku mendengar ada lantunan bacaan Al-Quran. Maka aku bertanya, bacaan siapakah itu? Maka para malaikat menjawab, Harithat bin An-Nu'man. Ini seorang sahabat yang sangat terkenal bakti sama ibunya, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, demikianlah ganjaran berbakti, demikianlah ganjaran berbakti. Abdul Razzaq, seorang perawi hadis, mengatakan, atau seorang penulis buku, ya, ada namanya bukunya Musannaf Abdul Razzaq, menambahkan dalam riwayat, dia adalah laki-laki yang paling berbakti kepada ibunya. Artinya pada saat dia meninggal, ya, Allah Subhanahu wa taala walaupun belum saatnya masuk surga sudah memperdengarkan suara, ya, Haritha yang baca Al-Quran di surga. Justru itu derajat yang tinggi diberikan karena orang yang membaca Quran ini memberikan derajat tertinggi di surga. Itu karena baktinya pada ibunya, ya. Lalu kemudian ini yang saya katakan tadi, ya. Kalau ini kita kuatkan dulu riwayat ini dengan riwayat lain. Riwayat mungkin tidak dituliskan dalam buku ini dan riwayat yang sahih. Pada saat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal, aku bertanya kepada Nabi SAW amal apa yang paling afdal. Beliau mengatakan qala as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qala faqultu thumma ay, lalu aku berkata lalu kemudian apa? Qala birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Qala qultu thumma ay, lalu aku berkata apa lagi? Kata Nabi SAW, qala al-jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata teman-teman sekalian, jihad pun masih di bawah bakti sama orang tua. Dalam sebuah riwayat yang sahih, ini unik sekali. Pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya mau hijrah ke Madinah. Saya ingin mendapatkan pahala hijrah itu. Saya ingin tinggal bersama Anda. Saya ingin sholat berjamaah dengan Anda. Saya ingin berperang dengan Anda. Mau hijrah, mau tinggal di Madinah, mau sholat dengan Nabi, mau perang sama Nabi. Ya, ini semua keutamaan luar biasa. Pertanyaan Nabi pertama, kau masih punya kedua orang tua enggak? Dia mengatakan iya. Kau ingin mendapatkan pahala karena ibadah kepada Allah? Dia mengatakan iya. Kata Nabi SAW, kalau gitu lazimi keduanya. Di sana kamu cari pahala. Nabi suruh bakti sama orang tuanya didahulukan daripada hijrah bersama Nabi di kota Madinah. Artinya kalau kita hidup di masa itu pun akan sama jawaban Nabi SAW kepada kita. Selama masih punya orang tua, bisa dahulukan mereka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis sahih yang lain, ridha Rabb fi ridhal walid. Ingatlah keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan kedua orang tua. Wa sakhatullah wa sakhatur Rabb fi sakhatir walid. Dan murkanya Allah
itu ada pada murkahnya kedua orang tua. Ini perlu kita garis bawahi baik-baik teman-teman sekalian tentang masalah keutamaan berbakti. Nah sekarang kita masuk ke masalah durhaka. Ya. Seperti misalnya mendatangkan gangguan untuk orang tua, ketidaknyamanan dari tutur kata, tatapan mata, jaman tangan, ya, atau sikap ya, yang kita ambil, keputusan yang kita ambil lalu kemudian merusak citra nama baik mereka, kayak di penjara, ditangkap atau apa saja, semua itu masuk dalam masalah ya durhaka pada orang tua, apalagi kalau sampai mencaci maki, menghina ya, atau bahkan hal-hal yang kecil, mendahulukan diri kita jalan daripada orang tua. Sebagian ulama salaf itu kalau lagi jalan sama ayah sama ibunya, mereka selalu di belakangnya, mereka nggak sejajar pun tidak. Mereka jalan di belakang untuk memberikan kesempatan orang tua lebih dulu jalan. Ya, itu salah satu hal yang mereka lakukan. Itu. Ada sebagian mereka bahkan tidak berani untuk menginjak bayangan orang tuanya kalau lagi jalan. Dia cari sisi lain yang tidak ada bayangan orang tuanya. Orang tua kalau lagi jalan ada matahari, bayangan sebelah sini, dia jalan sebelahnya. Dia tidak mau melakukan itu. Sebagai bentuk baktinya pada orang tuanya. Dan sekian banyak tentunya teman-teman sekalian. Dan termasuk perlu saya titik beratkan kepada para suami. Ibu didahulukan dari istri. Gak boleh istri dulu. Ya. Oleh karena itu dalam manajemen rumah tangga penting sekali seorang suami itu memang mengatur alur nafkah dengan tepat. Duduk sama istri. Tanya baik-baik, kebutuhan rumah apa saja sih? Sampo, sabun, minyak goreng, apa segala macam. Keluarlah angka tertentu misalnya. Ya. Maka dengan itu manfaatnya besar sekali. Kita jadi tahu, oh ternyata kebutuhan istri di rumah sekian. Saya harus bekerja, income saya harus sekian gitu. Nah kita berikanlah kepada dia kebutuhan dia. Selebihnya Anda bisa mengelola harta Anda. Terutama untuk bakti pada kedua orang tua. Jangan semua pendapatan diberikan pada istri. Kalau istrinya mukminah, alhamdulillah dia baik. Ya, misalnya dari uang yang sudah diberikan itu kemudian kita berpikir untuk membantu ibu atau ayah, ya, atau mengirimkan sesuatu. Pada saat kita membahasakan ke istri lalu istri mengatakan, oh ya ini silakan misalnya, itu nggak ada, tapi itu jarang terjadi. Bahkan ada di antara mereka yang durhaka, mengajak suaminya durhaka pada orang tuanya sambil mengatakan, pilih saya atau pilih ibumu, misalnya. Kenapa ibu terus yang diperhatikan? Kalau ini orang mukmin pasti dia akan mengatakan tentu saya pilih ibu saya, gitu kan? Nggak mungkin suami istri teman-teman bisa namanya mantan pasangan. Kalau bercerai, nggak ada namanya mantan orang tua, kan gitu? Nggak mungkin. Oleh karena itu kelola manajemen keuangan dengan tepat, berikan kebutuhan istri semuanya, itu nafkah yang tepat, tapi sisanya tetap harus ada untuk beli voucher handphone, untuk beli pakaian dalam, untuk sedekah, untuk bantu yayasan sosial, untuk bantu orang tua, silaturahmi keluarga, itu tidak usah minta izin sama istri. Atur dengan baik itu, ya, karena termasuk durhaka bahaya sekali. Dan Anda sebagai istri, hati-hati kalau Anda menjadi penyebab suaminya durhaka dengan ibunya, maka nanti Allah juga akan kasih anak Anda yang durhaka dengan Anda. Harusnya malah ingatkan suami. Ini kita sudah berapa lama nggak ketemu ibu sama ayah, ayo kita ke sana yuk. Ajak mereka. Ingatkan suami, itu malah pahalanya besar selama dia silaturahim, dia bakti sama orang tua, Anda juga panen pahalanya walaupun itu bukan orang tua kandung Anda langsung. Kemudian kita masuk teman-teman sekalian, di sini penulis menulis di halaman 47 tentang hukuman, ya. Di antara dalil tentang masalah durhaka sama orang tua, ini sudah cukup sebenarnya, dengan ini saya sudah cukup dalilnya, ya. Karena ancamannya berat, ya. Kata penulis, andai saja orang-orang yang mendurhakai ibu dan bapak mereka mengetahui bahwa Allah menutup surga untuk mereka kalau mereka durhaka, sebagaimana sabda Nabi SAW, salasatun la yadkhulunal jannata al-aqu liwalidayh. Titik-titik. Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Dan yang disebutkan yang pertama adalah justru durhaka kepada ibu dan bapak. Ini akan menjadi penyebab terharamkannya surga. Atau bahkan masuk ke dalam neraka, gitu kan. Jadi ini jelas sekali bagaimana bisa mengharamkan diri seseorang masuk ke dalam surga. Kalau surga sudah terharamkan, lalu kita mau apa teman-teman sekalian? Itu target utama seorang mukmin. Tidak mungkin lagi ada yang lebih tinggi daripada surga itu sendiri. Baik, kita masuk ke selanjutnya. Lalu kata penulis, dia ingin menyinggung tentang masalah silaturahim, ya. Namun sebelum masuk ke situ saya perlu titik beratkan, dalam pembagian ayah dan ibu ini, kalau dalam pelayanan ya, maka dahulukan ibu. Kalau dalam hal-hal lain nanti kita jelaskan seperti penisbatan nasab, izin keluar rumah, ya.
kemudian wali pernikahan bagi wanita, ini tidak boleh kecuali ayah. Jadi banyak orang salah faham dengan hadis Nabi SAW waktu seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, man ahakku bisuhbati, siapa yang paling pantas aku layani? Maka Nabi SAW mengatakan ummuka, ibumu, lalu dia mengatakan siapa lagi ibumu, sampai 3 kali, yang keempat kali baru Nabi SAW mengatakan ayahmu. Lalu mereka memukul rata, oh semuanya ibu didahulukan. Enggak, keliru. Dalam pelayanan iya, misalnya ibu kita mengatakan, nak tolong ambilin saya makanan, atau ambilin ibu makanan. Ayah juga mengatakan, nak tolong ambilin ayah makanan. Kita dahulukan ibu kita. Semua pelayanan, mau diajak, mau ditemani pergi, mau apa saja dahulukan ibu dalam pelayanan. Tapi nasab, tidak boleh. Walaupun ibu kita mengandung 9 bulan, tetap nasab kita kepada ayah. Nggak bisa diganti. Apalagi ada sebagian orang, na'udzubillah, dia ganti nasabnya, kalau perempuan habis nikah, ganti nasabnya ke suaminya. Ini kenapa ini? Diganti. Ya. Tidak pernah kita dengar teman-teman Aisyah Muhammad. Pernah dengar? Aisyah binti Abi Bakar. Hafsah Muhammad. Tidak pernah. Hafsah binti Umar. Bahkan Sofia ya, binti Huyai. Sofia istri Nabi, orang Yahudi yang masuk Islam. Tahu Huyai itu siapa? Pendeta Yahudi yang mati terbunuh dalam keadaan kafir. Itu mertuanya Nabi. Tetap namanya Sofia binti Huyai. Gak diganti. Kan gitu. Jadi ini penting untuk digarisbawahi ya. Nah jadi dalam nasab tidak boleh dipindahkan, dalam wali pernikahan, wahai akhwat, perhatikan baik-baik. Karena kadang-kadang yang terjadi di masyarakat kita ini, kalau ada ikhwah melamar seorang akhwat, ditolak sama ayahnya. Ayahnya kan walinya, penentu memang. Itu hak dia, mutlak dia sendiri. Dia tolak ya sudah selesai, gitu kan. Nah kadang-kadang kalau ditolak, dia datang dekati ibunya si perempuan. Diberikanlah hadiah, diberikanlah ini, sampai ibunya lunak, ibunya mengatakan tidak apa-apa nikah aja. Lalu terjadi pernikahan tanpa persetujuan si ayah. Ini haram, batal pernikahannya. Kata Nabi SAW, ayyam mamra'atin ankaha nafsah bighairi idni wali wa fanikahu wa batil. Perempuan manapun yang coba-coba menikahkan dirinya tanpa izin ayahnya, maka nikahnya batal. Walaupun ibunya setuju 1000 kali. Ya. Ini penting sekali. Oleh karena itu harus difahami posisi ayah dan ibu di sini. Baik, selanjutnya paragraf terakhir di sini, di halaman 47 sampai 48 ya. Penulis menyinggung masalah silaturahim. Terkait silaturahim, ia adalah salah satu sebab terbesar yang dapat menyelamatkan seseorang dari azab Allah dan meraih surga. Nabi SAW bersabda, atibil kalama wa abshis salama wasilil arhama wasalli bil laili wan nasu niyamun thumma dkhulil jannata bisalam. Baguskan perkataan kalian, tebarkanlah salam di antara kalian, sambunglah silaturahim di antara kalian, solatlah di malam hari manakala manusia sedang tidur. Setelah itu silahkan masuk surga dengan selamat. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Tadi hadis ini teman-teman sekalian sebenarnya sudah kita singgung tadi ya. Banyak sekali kita singgung tentang masalah silaturahim, bahkan kita dahulukan tadi membahasnya. Namun salah satu hadis yang menyebutkan tentang keutamaan silaturahim adalah yang disebutkan di sini. Dari hadis ini ada amalan-amalan yang ringan sekali bisa kita lakukan dan bisa kita rutinkan, dan itu sudah merupakan pintu surga. Disebutkan di sini, baguskan perkataan, jaga tutur kata yang santun, jangan menyakiti orang. Yang keluar dari lisan kita ini mulai sekarang hanya yang baik-baik saja. Kalau bukan perintah agama, zikir, doa, baca Quran, misalnya nasihat-nasihat, atau yang mubah minimal, tanya kabar orang, gitu kan. Dan yang mubah-mubah. Kalau untuk masuk gunjing, fitnah, caci, semua tidak ada. Dan kata Nabi SAW, orang mukmin tidak pernah menjadi orang yang suka melaknat, bertutur kata yang kotor, dan juga berkata yang kasar. Itu bukan sifat orang mukmin. Orang mukmin itu selalu santun. Bahkan Nabi SAW ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha pada saat ada Yahudi lewat lalu mengatakan assalamualaikum, semoga kematian untuk kalian. Itu orang Yahudi bilang untuk Nabi, assam. Bedanya cuman habis sin alif. Kalau diganti jadi lam alifnya, assalam artinya keselamatan. Orang Yahudi pikir Nabi nggak dengar. Maka Aisyah marah lalu mengatakan, semoga assam buat kalian, wahai orang Yahudi. Nabi sudah jawab sebenarnya waktu mereka bilang assam alaikum, Nabi bilang wa alaikum. Apa artinya wa alaikum? Dan untuk kalian. Tapi Nabi dengan santun aja biasa, nggak marah, nggak apa gitu. Tapi Aisyah marah-marah mengatakan, semoga sam buat kalian, kematian buat kalian. Kata Nabi SAW, Aisyah, tenang aja. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda tidak dengar apa mereka bilang? Mereka bilang assam. Kata Nabi SAW, apa kau tidak dengar apa yang saya jawab? Saya sudah jawab. Ingatlah, doa kita kepada Allah untuk mereka dikabulkan, dan doa mereka kepada Allah untuk kita tidak dikabulkan.
Jadi kalau mereka Yahudi bilang semoga umat Islam mati, nggak akan dikabulin sama Allah. Tapi kalau kita bilang ya Allah musnahkan mereka, itu bisa Allah kabulkan. Maka selesai. Nggak usah mencak-mencak, marah-marah gitu. Udah, biasa aja. Maka itu tutur kata yang jadi walaupun sebenarnya orang marah bisa menguturkan dengan kata tutur kata yang baik, sudah cukup. Itu sebenarnya sudah menunjukkan balasan buat mereka gitu ya. Yang kedua, tebarkan salam, hidupkan salam itu. Jangan cuma sekedar diucapkan pada saat orang yang dikenal saja, tulisan atau lisan ya. Saya pernah punya pengalaman masuk naik di PGC waktu itu ya, karena kita di Jakarta jadi saya sebutin. Kemudian naik ke lantai 7 mau sholat. Pas naik lift, kemudian saya lihat orang rame. Saya tahunya ini mau ke masjid semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pada lihat wajah saya. Kenal nggak ya gitu ya? Waktu itu saya belum di media kayak sekarang. Ini siapa orang ini kok ucapin salam gitu ya? Kayak enggak ada satupun yang jawab salam. Mungkin ada 7 atau 8 orang di situ. So, aneh bener. Oh, salam itu kayak sesuatu yang aneh. Kenal nggak? Kalau kenal baru ucapin salam. Sementara Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim waktu ditanya oleh seorang sahabat, ayu islamin khair, apa dalam Islam amalan yang paling baik? Dicintai Allah, besar pahalanya, cepat mengampuni dosa. Kata Nabi SAW, tuti'imut ta'am, memberikan makan orang lain, traktir atau memberikan makan orang lain, wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Dan engkau ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan tidak kenal. Yang ketiga, saksi bahasan kita ini sambunglah silaturahim, sudah kita jelaskan panjang lebar tadi rahim dan segala macam. Kemudian solat di malam hari pada saat manusia tidur. Ini adalah solat tahajud. Ya, tentu di sini ulama menjelaskan kalau seseorang itu sudah terbiasa menjaga amalan sunnah, maka amalan wajib pasti akan terjaga. Antum kalau sudah biasa solat duha, solat tahajud, tahiyat masjid, qobliyah, solat wajib terjaga. Otomatis itu. Sudah biasa puasa Senin Kamis, Ramadan akan terjaga. Kan tidak masuk akal ada orang Senin Kamis Ramadan nggak puasa kan? Nggak masuk akal orang sholat duha tapi nggak sholat 5 waktu, itu nggak mungkin. Itu berarti pemahamannya sudah ngawur gitu. Jadi jelas kalau menjaga amalan sunnah, makanya dikatakan amalan-amalan sunnah ini berarti menyebutkan orang itu akan menjaga yang wajib. Ini adalah tambahannya saja. Maka orang kalau kerjakan ini diantaranya silaturahim, maka kata Nabi SAW silakan masuk surga dengan sambutan yang meriah. Berarti balasannya bakti sama orang tua, silaturahim keluarga adalah bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Allahu a'lam. Semoga Allah SWT memberkahi majelis kita, memenuhi hajat-hajat kita dunia akhirat, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan semoga Allah selalu menjaga negeri kita dan para pemimpin untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik, dan juga semoga Allah tolong saudara-saudara kita di Palestina, di Ugru, dimanapun mereka sedang tinggal, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah satukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa